Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Novia Dwi Cahyani dengan NIM 050202200063 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembatalan putusan arbitrase di Indonesia sebagai pemenuhan tugas dari mediasi hukum ekonomi syariah. Baik, pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama tentang pengertian arbitrase, dan yang kedua tentang kekuatan hukum putusan arbitrase, yang ketiga pembatalan putusan arbitrase, dan yang keempat alasan dan syarat pembatalan putusan arbitrase, dan yang kelima atau yang terakhir mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Baik, memasuki bab yang pertama tentang pengertian arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrate, bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Nah, definisi secara terminologi dikemukakan berbeda-beda oleh para sarjana saat ini, walaupun sebenarnya mempunyai makna yang sama. Yakni menurut Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada satu atau menanti keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Dan yang menurut Priyatna Abdul Rashid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa. Pemecahannya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Sini berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam literatur hukum terdapat dua pandangan tentang konsep arbitrase. Salah satu pandangan berpendapat bahwa penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu konsep yang mencakup segala bentuk atau cara penyelesaian sengketa lain, prosedur peradilan atau litigasi. Bentuk atau metode penyelesaian sengketa di luar hukum antara lain meliputi negosiasi, mediasi, pencarian fakta, dan arbitrase. Nah, pandangan ini diterima secara umum oleh semua kalangan. Namun ada juga pandangan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu konsep yang mencakup segala bentuk atau cara penyelesaian sengketa didasarkan musyawarah atau mufakat. Alternatif penyelesaian sengketa tidak termasuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Oleh karena itu, menurut pandangan kedua, arbitrase tidak termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa karena arbitrase merupakan suatu proses di mana arbiter memutuskan untuk menyelesaikan sengketa seperti halnya hakim dalam proses peradilan. Baik, sebab yang kedua yakni tentang kekuatan hukum putusan arbitrase. Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum putusan arbiter lebih jelas atau kuat dibandingkan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial. Bahkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur secara tegas bahwa format putusan arbitrase sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kepala putusan arbitrase sama dengan putusan pengadilan. Dengan memiliki kekuatan eksekutorial berarti salah satu pihak dapat meminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya dalam melaksanakan bunyi putusan arbiter jika pihak lain tidak berkenan melaksanakan bunyi putusan arbiter secara sukarela. Bahwa putusan arbiter memiliki kekuatan eksekutorial merupakan ketentuan hukum yang lazim ditemukan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia. Nah, di Indonesia, ketentuan itu dapat ditemukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Nah, sementara itu, menurut Purwo Sujipto mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit atau arbitrase adalah penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat. Para wasit sendiri terdiri dari orang-orang ahli yang bidang yang disengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. Putusan akan lebih selesai dengan perasaan keadilan para pihak.
putusan peradilan maksudnya dirahasiakan sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Nah, di samping mempunyai kelebihan, arbitrase juga mempunyai kelemahan-kelemahan, yakni yang pertama, hanya baik dan bersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide. Yang kedua, dua proses kurang terpenuhi. Yang ketiga, kurangnya unsur finality. Dan yang keempat, kurangnya power untuk menggiring pihak ke settlement. Yang selanjutnya, kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kurangnya power untuk dalam hal law enforcement dan eksekusi keputusan, dapat menyembunyikan dispute dari public security dan tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem presiden terhadap keputusan sebelumnya dan karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu keputusan arbitrase tidak prediktif. Baik, yang selanjutnya yakni tentang pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding atau mengikat. Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Nah, kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain prosedur pemilihan arbiter, hingga memberlakukan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya tentang alasan-alasan dan syarat pembatalan putusan arbitrase. Nah, pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan jika putusan tersebut mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah menjadi putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dan yang kedua, setelah putusan diambil dan dikemukakan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dan yang terakhir, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini tercermin dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke pengadilan. Alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Nah, apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka dapat disimpulkan upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah-langkah upaya ekstra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan. Baik, ini adalah subbab terakhir, yakni tentang mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Nah, pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri tujuannya adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak atau tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Nah, selama belum dilakukan pendaftaran putusan arbitrase, maka eksekusi tidak dapat diminta oleh
pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri bukan dibebankan kepada para pihak. Yang kedua, yakni tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal penting yang harus diketahui di sini adalah pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa pembatalan putusan arbitrase. Nah, dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengartikan termohon adalah pihak lawan yang dari pemohon yang penyelesaiannya melalui arbitrase. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemohon pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi atau yang meliputi tempat tinggalnya sendiri. Nah, yang ketiga dan terakhir, apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Dan Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan untuk menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Nah, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dapat disimpulkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara yang telah dibatalkan. Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak ada alasan yang dikemukakan termohon. Nah, jika terbukti tidak ada, maka permohonan yang pembatalan putusan arbitrase ditolak. Akan tetapi, jika pengadilan negeri menentukan adanya 3 unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri akan menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Apabila ada kurang salahnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.